seperti yang di Alkitab bilang, ya kita tetap harus diubahkan dan selalu mengikuti apa yang dilarangin sama Tuhan. Kalian pernah dengar nggak bohong putih? White lies atau bohong bawang untuk kebaikan? Putih. Bawang putih. Kayak film bawang merah bawang putih ya, Re. Ada nggak hal-hal? Kakak Adi dulu nih. Oh ya udah, kakak lempar bola. Iya. Tangkap bohong di putih ya. sundul. Bohong putih itu kalau buat saya sih itu nggak boleh ya. Itu udah jelas lah, kita sebagai anak-anak Tuhan nih, santuy ya kan, anak-anak Tuhan ya kan, ini nggak boleh gitu. Kita mau melihat suatu dosa itu suatu hal yang menyenangkan. Nah, sehingga sangat sulit untuk kita bisa melihat kebenaran itu. Nah, dengan pernyataan ini di sini juga kita melihat bahwa kalau kita bisa melihat kebenaran, itu benar-benar anugerah Tuhan. Nah, ini yang mengiring kita juga bisa mengalami pertobatan yang sejati. Bagaimana anak yang pertama berperilaku dan kita akan mengikuti polanya, begitu ya. Dan itu yang membuat kita memang harus banyak baca, belajar, dan bahkan mendengarkan seminar-seminar yang saat ini begitu banyak bertaburan ya, apalagi saat ini kita lebih banyak mengadakan webinar ya, sehingga kita tinggal modal telunjuk, klik sana, klik sini, dan itu kita bisa ikut dan bisa langsung bekerja. Saya yakin itu bukan karena saya yang hebat mendidik anak-anak saya, tapi terlebih kalau kita memang setia di dalam Tuhan, maka Tuhan memang memperhitungkan segala sesuatunya. Didoain, dinyanyiin, diperkatain firman Tuhan. Jadi itu menstimulasi selain lagu-lagu Mozart itu penting banget buat perkembangan di dalam kan. Cuman kayaknya juga penting sedini mungkin tuh bukan pas dia lahir, tapi sudah dari perut tuh didoain, didengarin firman Tuhan. Ya, jadi kalau saya mendengar tadi kesaksian dari Mom Maria dan Mom Marta, saya jadi teringat satu firman Tuhan ya, bahwa Amsal 22 ayat 6, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Jadi seperti firman Tuhan ini, kita tuh nggak ada alasan untuk tadi saya udah mencari tahu atau mendalami dari Lee Strobel itu dengan menggunakan nalarnya perlu ditiru dengan kita, bukan untuk mencari salah, tapi menggumulkan firman Tuhan, iman yang saya percaya. Penyerahan yang total kepada Allah akan membuat orang lain tertarik kepada Yesus. Saya percaya kalau gereja Tuhan juga orang semuanya bersungguh-sungguh bersama Tuhan, bersatu, tidak ada intrik-intrik, dan itu banyak orang dibawa kepada Tuhan Yesus dan melihat seperti ini terjadi. Jadi kita membuat daya tarik yang luar biasa. Karakter orang seperti itu harus dicontoh. Nah sekarang ini banyak orang nggak seperti itu. Malah ada yang bilang ya, sebenarnya kalau matematika dalam Tuhan ini kan lucu ya Bang. Semakin kita memberikan banyak waktu kepada Tuhan, semakin banyak waktu-waktu lain diberikan kepada Tuhan. Kalau kita istilahnya hemat-hemat atau mengukur-ukur memberikan waktu untuk Tuhan, malah bisa jadi nanti banyak waktu kita yang akhirnya habis untuk sesuatu yang kita tidak rencanakan gitu Bang. Kalau di sini tuh istilah burnout itu sangat amat familiar gitu. Dikit-dikit burnout. Baru disuruh WL 2-3 kali, saya sudah jenuh nih gitu. Gimana nih caranya mengatasinya? Lalu gimana tadi? Sebelumnya kita sudah mendengar ceritanya Pendeta Marius gitu ya, yang yang lebih menggerakkan gitu ya, menggerakkan supaya supaya menerima panggilan Tuhan itu apa Pendeta Marius? Satu lagi dong kalau gitu Pendeta Edison. Tadi kan kesimpulannya dari video. Sekarang kesimpulan acara kita. Terima kasih ya. Inilah kalau sana ibu-ibu ini cocok jadi alarm dia. Jadi alarm dia. Tanpa ibu-ibu ini, kita bapak-bapak ini sering lupa super sahabat gereja. Jadi ada yang mengingatkan. Jadi puji Tuhan Bapak Ibu,